Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan didefinisikan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian, perencanaan pelayanan publik merupakan upaya yang dilakukan secara terorganisir dengan memilih satu tindakan alternatif pilihan terbaik, dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada, dengan melakukan perubahan secara terus-menerus untuk menuju yang lebih baik ke depannya agar bisa efektif dan efisien dalam rangka melayani atau memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. Adapun tahapan perencanaan kegiatan pelayanan publik mencakup langkah-langkah sebagai berikut. 1. Analisis kebutuhan user stakeholder. Tujuan dari analisa kebutuhan user stakeholder adalah untuk mengenali, mendata, dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan perencanaan kegiatan yang akan disusun. Unsur-unsur organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, sistem dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan dalam melakukan analisa kebutuhan user, stakeholder, dapat dilakukan dengan cara observasi, mempelajari, mencermati dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari perencanaan kegiatan pelayanan publik. 2. Penetapan standar perencanaan kegiatan pelayanan publik. Pembahasan standar perencanaan kegiatan pelayanan publik ditujukan untuk membangun kesepakatan, kompromi antara harapan masyarakat dengan kesanggupan penyelenggara pelayanan, terutama menyangkut kemampuan yang dimiliki, meliputi A. Dukungan pendanaan yang dialokasikan, B. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, C. Sarana, prasarana, dan atau fasilitas yang digunakan. 3. Ukuran keberhasilan. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja, serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan indikator kinerja utama: A. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan bagi penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik. B. Memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. 4. Sumber daya. Dalam perencanaan kegiatan pelayanan publik, pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan seperti anggaran, personel, dan peralatan menjadi sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Kondisi ini sejalan dengan berkembangnya paradigma perencanaan kolaboratif. Perencanaan kolaboratif merupakan paradigma perencanaan yang menekankan pada role, resource, dan risk sharing di dalam perencanaan pelayanan, yang mana pemerintah dan stakeholder non-pemerintah bekerja sama berbagi risiko dan komitmen dalam kerangka good governance. Rencana pengendalian kelima. Pengendalian dalam perencanaan dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pelayanan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana pengendalian adalah rencana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa rencana pelayanan telah dilaksanakan secara efektif.
Rencana pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Tugas kelompok, penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan publik. 1. Pembagian peserta ke dalam kelompok studi lapangan. 2. Setiap kelompok diberi kasus yang berbeda dan diminta untuk menyusun rencana pelayanan publik. Kelompok kesehatan, perencanaan percepatan penurunan angka stunting melalui titik-titik kelompok BKPSDM. Perencanaan peningkatan kompetensi pegawai melalui titik-titik kelompok Bapeda. Peningkatan efektivitas rencana kerja dan evaluasi organisasi melalui titik-titik. Kelompok tata pemerintahan. Perencanaan kegiatan pelayanan publik di sektor pemerintahan melalui titik-titik. Ketiga kelompok mengembangkan rencana tersebut, mempertimbangkan segala aspek dari situasi kasus. Selamat bertemu lagi dengan pembahasan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.